haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang keuangan. Haleluya. Mari kita melihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan konteks kebenaran firman Tuhan ini, kita harus akui bahwa setiap kita hidup di dunia ini, kita masih perlu yang namanya uang. Tapi Alkitab di sisi yang berbeda dalam kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, karena Alkitab tahu belajar dari pengalaman manusia bahwa di mana orang hidup diberkati sama Tuhan, biasanya hatinya juga melekat sama hartanya tersebut. Nah, saudara, ini yang harus menjadi perenungan kita sebagai orang percaya. Memang betul Tuhan memang ingin memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak kepingin bahwa hati kita ada di harta kita yang Tuhan telah memberkati tersebut. Haleluya. Tuhan kepingin hati kita tetap melekatnya nomor satu kepada Tuhan. Jadi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini sebetulnya mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa uang penting, tetapi bukan segala-galanya. Haleluya. Saya akan coba membuktikan kepada saudara bahwa kita perlu uang dan uang adalah sesuatu yang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Yang pertama, mari kita melihat dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Haleluya. Ya, hal yang pertama yang dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus belajar bahwa uang bukan segala-galanya, karena uang tidak dapat membeli keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ini, kita akan memasuki kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan kekal. Dan untuk kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, kita perlu keselamatan. Jadi uang kita gak akan ada artinya lagi. Ya, oleh sebab itu yang menyelamatkan kita bukan uang, tapi menyelamatkan kita adalah kasih karunia anugerah darah Yesus yang memberikan keselamatan. Jadi saudara perlu Yesus, makanya Yesus tetap yang harus nomor satu. Tidak boleh uang atau mamon yang nomor satu dalam hidup setiap kita. Haleluya. Hal yang kedua yang saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu, mari kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-15, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Haleluya. Hal yang kedua, kita diingatkan bahwa hidup seseorang tidak boleh tergantung dari kekayaannya. Memang betul, kalau kita diberikan kesempatan, kita diberkati, why not? Ya, kita bisa memiliki harta, kita bisa memiliki aset, kita bisa memiliki segala-segalanya yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Tapi, haleluya, ya, kita tidak boleh tergantung sama kekayaan kita. Sebab kita harus sadar bahwa kekayaan kita itu
itu hanyalah titipan. Yang namanya titipan, saudara terkasih dalam Tuhan, satu ketika kalau yang empunya bilang saya mau ambil itu, dia bisa ambil setiap saat. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita tinggi hati waktu kita dipercayakan, ya. Dan apalagi jangan pernah kita mengandalkan kekayaan kita untuk hal-hal apapun dalam kehidupan di dunia ini. Haleluya. Yang jelas, apa yang dipercayakan Tuhan melalui kekayaan itu, justru kita harus mempermuliakan Tuhan yang adalah Tuhan kita, yang adalah Raja kita, yang mempercayakan kita. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Seringkali kita mendengar ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada ibadah penghiburan, ya, ada yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya ingin melihat kita semua dalam kebenaran firman Tuhan ini, konteks yang sedang kita bahas karena ini mengenai keuangan. Saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa satu hal, uang tidak dibawa mati oleh setiap kita. Haleluya. Waktu kita meninggalkan dunia fana, ya, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tetap saja saudara terkasih dalam Tuhan, semua harta punya kita itu tidak ada yang kita bisa bawa mati atau ke lubang kubur kita, ya. Semua harus kita tinggalkan di dunia ini. Oleh sebab itu, dari ketiga hal ini mengingatkan kita bahwa uang bukan segala-galanya buat kita. Haleluya. Seorang yang bernama Francis Bacon, dia bilang begini, money is great servant, but a bad master. Haleluya. Haleluya. Apa maksudnya sih sebetulnya? Ya, di sini dikatakan ada dua sisi, saudara, ya. Coba sisi yang pertama dulu, money as a bad master. Artinya uang sebagai tuan yang jahat. Haleluya. Saudara, kita harus waspada di sini makanya, ya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan sebetulnya, ya, menjadi sebuah pesan peringatan buat kita bahwa pada akhir zaman akan datang masa sukar. Dan kita melihat bahwa keadaan hari-hari ini juga bukan semakin gampang, semakin mudah, ya. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah tanda-tanda kita sudah ada di akhir zaman. Dan pada saat masuk musim ini, zaman ini, saudara, manusia dikatakan akan menjadi hamba uang. Oleh sebab itu, bila ini kita nggak waspada, kita juga bisa terjebak di sini bahwa kita juga akan menjadi hamba uang, ya. Dan dari kebenaran firman Tuhan dan dari perenungan kita harus tahu money is a bad master. Uang akan menjadi tuhan yang jahat. Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Haleluya. Tapi yang sebaliknya dikatakan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, dari apa yang kita bahas dan kita renungkan bahwa money is a great servant. Uang sebagai hamba yang hebat. Apa maksudnya? Ya. Sebab kalau kita renungkan dalam konteks yang positif, uang dapat dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, itu menceritakan tentang perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Tapi menarik, dalam 2 ayat terakhir di Lukas pasal yang ke-16 ini dan ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya
daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Haleluya. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini seringkali orang berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi di sisi lain, saudara, sang Tuhan juga memuji kecerdikan sang bendahara tersebut. Dia bisa mengelola, dia bisa memakai uangnya sebagai modal untuk keuntungan di masa depannya. Artinya, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan uang yang mengendalikan, tapi dia uang yang dia atur. Dan sebagai orang percaya, kita harus seperti yang kedua ini. Uang sebagai hamba yang hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bila kita semua mau berbahagia, katakan amin, haleluya. Jadikanlah uang sebagai alat, bukan sebagai Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kami bisa melakukan firman Tuhan, dan biarlah uang adalah uang. Itu cuma sekedar alat. Tapi biarlah Tuhan kami, Master kami, adalah Raja di atas segala raja, yaitu tetap Yesus yang nomor satu dalam hidup kami. Materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Kami bisa mempergunakan uang dengan bijaksana. Haleluya. Amin.